permukaan kerja. Dengan cara ini, waktu konstruksi dapat sangat dipersingkat. Namun, gas beracun yang dihasilkan saat peledakan dapat menimbulkan ancaman bagi para pekerja. Untuk mengatasi masalah ini, mereka pertama-tama di pintu masuk terowongan. 2 unit kipas telah dipasang. Kemudian setiap 200 meter, sebuah terowongan melintang akan dibangun untuk menghubungkan 2 terowongan. Sekarang saat kipas mulai beroperasi, aliran udara yang kuat akan memasuki salah satu terowongan, mengalirkan udara segar masuk, selanjutnya mendorong gas beracun ke terowongan lain. Dan setiap kali penggalian terowongan mencapai 200 meter, para pekerja akan membangun terowongan melintang baru, dan menutup terowongan sebelumnya yang telah dibongkar. Dengan cara ini, para pekerja dapat dipastikan selalu dapat bernapas dengan udara segar. Selain masalah udara, batu-batu di dalam terowongan juga akan mengakumulasi panas, yang menyebabkan suhu di dalam meningkat secara drastis. Dalam lingkungan suhu yang tinggi seperti ini, para pekerja mudah terkena heat stroke. Untuk mengatasi masalah ini, insinyur telah memasang 30 unit AC besar untuk mendinginkan. Namun panas yang dihasilkan saat AC beroperasi justru mengurangi efektivitas pendinginan. Untuk itu, insinyur-insinyur juga memasang banyak pipa di dalam terowongan untuk mengalirkan air dingin ke mesin untuk pendinginan. Dengan cara ini, suhu dapat dikendalikan dengan efektif. Namun, perlu diperhatikan bahwa teknologi peledakan ini tidak cocok untuk pembangunan terowongan bawah air. Alasannya adalah gelombang kejut yang dihasilkan dari peledakan dapat menyebabkan air sungai masuk. Itu akan jadi sangat merugikan. Seiring dengan kemajuan pembangunan terowongan, insinyur-insinyur menghadapi tantangan baru. Saat membangun terowongan Inggris-Prancis yang panjangnya 50 km, mereka menghadapi tantangan baru. Lapisan batu kapur di dasar Selat Inggris tidak teratur. Terowongan perlu bergerak melengkung mengikuti lapisan batu laut yang tidak rata. Dan kedua negara sedang melakukan pekerjaan secara bersamaan. Jadi, bagaimana memastikan terowongan dapat sambung dengan tepat di tengah menjadi masalah. Insinyur-insinyur pertama-tama menggunakan detektor geologi untuk mengukur kedalaman lapisan batu kapur dan menggambar rute yang tepat di komputer. Sementara itu, perangkat laser di dinding terowongan menggunakan prinsip penyebaran cahaya secara lurus untuk mengarahkan arah penggalian alat pemotong. Jika ingin mengubah rute di tengah, cukup dengan memindahkan pemancar laser dan arahkan ke arah baru, itu sudah cukup. Akhirnya, terowongan berhasil terhubung dengan hanya 2 cm kesalahan. Namun, terowongan yang sepanjang ini jika terjadi kecelakaan, masalah evakuasi penumpang juga menjadi masalah. Masalah pelarian penumpang juga menjadi masalah. Untuk itu, insinyur-insinyur di dalam terowongan mendirikan beberapa stasiun penyelamatan darurat dan secara khusus mengatur jalur evakuasi. Selain itu, di bagian atas terowongan pada ketinggian 800 meter, dipasang sebuah kipas hisap raksasa yang terus-menerus menghisap udara segar ke dalam terowongan dan mengeluarkan asap tebal. Petugas penyelamat juga dapat melalui terowongan lain untuk segera tiba di stasiun penyelamatan, memastikan keamanan terowongan. Setelah semua upaya ini, terowongan terpanjang di dunia akhirnya selesai dibangun, menandai terobosan besar dalam teknologi konstruksi terowongan.